Hai Gemini, selamat datang di channel Mama Ke Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang masihkah ada kesempatan kamu dan dia bersama ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia yang terkoneksi denganmu saat ini, bagaimana energinya. Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu ya. Baik, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Ada Page of Swords, Queen of Swords, Five of Wands, Five of Swords, Four of Cups, Knight of Cups, the Tower, the High Priestess. Under the deck ada Seven of Pentacles. Ada energi dari Aquarius, Libra, Gemini ya, Leo, Aries, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn. Yang kencang ada Aquarius, ada Leo, ada Pisces, ada Virgo, ada Gemini, Capricorn, Taurus juga kencang. Kita mulai bahas. Masihkah ada kesempatan kamu dan dia bersama? Mungkin di sini memang terlihat bahwa dia sekarang itu kayak santai, lebih apa ya, lebih berusaha untuk tenang, lebih menjaga hatinya, lebih menjaga pikirannya supaya nggak berpikir yang aneh-aneh gitu ya. Dan sebenarnya itu adalah tindakan yang bagus, positif, tapi ternyata ya dibalik semua itu kayak dia menyimpan rasa sakit hati kepada kamu. Dia tersinggung dengan kamu, yang dimana mungkin kamu dengan tidak sengaja ngucapin kata-kata yang membuat dia sakit hati ya. Mungkin hal itu jugalah yang membuat dia menjauh dari kamu ya. Dan kamu juga nggak tahu menau. Sehingga kamu di sini tuh kayak berpikir kenapa dia berubah. Ya, kenapa dia seperti itu? Kenapa dia udah nggak respect lagi sama kamu? Kenapa dia sekarang pasif, mengabaikan kamu? Ya. Dan kamu bertanya-tanya sendiri, tapi kamu nggak mau kayak kayak bertanya langsung dengan dia, ya. Karena kamu juga ngerasa nggak salah, buat apa bertanya? Dalam artian, ya seenak maunya aja gitu. Kalaupun dia merasa bahwa udah nggak cocok sama kamu, dengan dia menghindar sama kamu, ya oke. Kamu di sini juga akan berusaha untuk sadar diri, sadar keadaan, dan sadar posisi. Ya. Karena menurutmu lebih penting memang sadar sesadar-sadarnya. Ya, kalau tidak perlu kayak membuat orang itu kayak mengerti kita, memahami kita gitu. Kalaupun dia menjauh ya kita juga harus bisa menjauh gitu. Itu pemikiran kamu sekarang, ya. Tapi di sini sepertinya sama-sama kesepian. Karena pada dasarnya yang terjadi antara kamu dan dia adalah koneksi yang sangat melekat, yaitu kasih sayang dan cinta yang gak bisa kalian hilangkan begitu saja. Ya, kamu kesepian di sini, kamu gak bisa mengelak lagi di sini. Ya, tapi kamu juga gak tahu bagaimana harus bisa keluar dari siklus yang gak pernah kamu bayangkan terjadi. Ya, dan dimana kamu di sini juga gak mau terbebani terus-menerus ya. Yang dimana juga kamu di sini tuh kayak sangat sulit sekali untuk memberikan peluang untuk dirimu sendiri. Yang dimana kamu di sini juga butuh kayak pemahaman dari seseorang yang betul-betul bisa mengerti kondisimu yang sebenar-benarnya. Tapi entahlah, karena menurutmu sekarang yang gak ada gunanya lagi gitu ya. Yang ada hanya kita mungkin harus bisa lebih kayak menyadari semuanya lah, intinya seperti itu ya. Dan harus kayak merelakan, harus bisa lebih kayak berprasangka baik gitu. Nggak perlu kita kayak ya seakan-akan kita
bisa loh gitu, kita happy loh, kita begini loh, kita bisa tanpa kamu loh, nggak perlu. Karena Tuhan pasti akan memperlihatkan keburukan apapun dari kita gitu. Dalam artian ya berusaha apapun kita menyembunyikan sesuatu pasti akan ketahuan. Dalam artian ya kita nggak perlu kayak memanipulasi perasaan kita gitu ya. Yang dimana tunjukkan apa adanya. Kalau sedih ya sedih, happy ya happy gitu ya, bahagia bahagia gitu. Dan mungkin di sini memang kamu merasa kesepian. Ya, dan apakah kamu dan dia bisa bersama, bisa baikan lagi? Sebenarnya potensi sangatlah ada. Ya, karena yang kalian rasakan di sini adalah cinta kasih. Ada kesempatan untuk kamu dan dia bersama. Ya, dan nggak perlu ada yang dikhawatirkan, karena pada dasarnya memang kalian saling cinta gitu. Cuman memang harus ada yang bisa mengalah, dalam artian nurunin ego gitu, karena sama-sama keras ego kalian. Apalagi dia di sana juga dikit-dikit baper, dikit-dikit sakit hati lah, dikit-dikit tersinggung lah gitu ya. Jadinya mungkin memang harus ada yang mengalah, merubah sikap, tindakan. Kalau karakter memang sulit untuk diubah ya, tapi ya setidaknya kita harus bisa menjaga hati kita, jangan sampai kita terlalu tersinggung atau terbawa perasaan gitu ya. Dan mungkin itulah yang harus kamu pelajari gitu ya, dalam suatu hubungan itu harus begini, dalam suatu tindakan juga kita harus bertindak dengan tegas dan adil, jangan sampai mengganggu gitu ya. Dan apapun itu memang kita harus punya kemampuan gitu, tapi di sini terlihat memang ya kalian sama-sama lemah dalam percintaan, tapi akan ada potensi yang baik sehingga ya kalian akan bangkit dari keterpurukan satu sama lain. Dan percaya saja bahwa memang kebahagiaan itu sedang mendekat ke kalian. Jadi ya pikirkan dari sekarang gitu, bangkit gitu ya, bergairahlah lagi dalam menghadapi hidup gitu ya. Kamu ataupun dia juga sama-sama harus saling berbicara dari hati ke hati, berbincang secara mendalam, harus saling koreksi diri, introspeksi diri gitu ya. Dan semoga ya kamu selalu mendapatkan apa yang mungkin kamu harapkan ya untuk terjadi, dan bisa kembali dengan bahagia menjalani hubungan dengan sesuai harapan kalian, ekspektasi kalian. Semoga bermanfaat untuk kalian yang resonate. Yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper. Mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.